Ini adalah pembuatan film yang berlatar belakang tahun 1930 pada sebuah film Hollywood dan sukses di pasaran pada kala itu. Dan banyak impian para kaum muda untuk menjadi bintang film dan mereka pun disambut oleh pengelola studio dan menjelaskan kepada mereka. Gadis-gadis zaman itu sangat berantusias dan impian mereka menjadi bintang film. Para produser sangat gembira karena hasil pemasukan dari film yang mereka produksi sangat menguntungkan. Saat itu di studio terjadi gempa dan di dalamnya terdapat seorang kepala produksi muda dan eksekutif bernama Monroe. Saat itu dia masih tertidur di sofa ketika gempa terjadi dan dibangunkan oleh staf yang ada di kantor itu dan memastikan dia selamat. Kemudian mereka pun keluar ruangan dan melihat kondisi sekitar dan angin kencang pun berhembus. Monroe melihat patung yang uang terikut di bawah air dan di atas ada dua orang gadis dan tertegun melihat seorang gadis yang mirip dengan mantan istrinya yang sudah tiada. Monroe adalah pekerja keras dan selalu mendapat pujian dari kritisi film dan selalu menguntungkan secara finansial. Monroe pekerja keras dan larut malam baru pulang. Para eksekutif pada perusahaan film itu memuji pekerjaan Monroe dan sering diundang makan bersama untuk mendengarkan pendapatnya untuk masa-masa mendatang dan apa yang harus dilakukan. Suatu hari Monroe mendapat telepon dari seseorang, ternyata seorang artis tua dan ingin bersamanya dan agar mengantarnya pulang. Monroe menghormati siapapun dan bersedia mengantarnya pulang dan mereka pun banyak ngobrol di dalam mobil dan tentu saja wanita itu hendak menarik perhatian Monroe. Monroe mengantar sampai pintu rumahnya. Tapi wanita itu agar jangan langsung pulang karena memastikan orang ada di rumah dan ingin mengenalkan seseorang kepadanya. Monroe patuh saja walaupun agak kesal dan menunggu sampai seseorang yang dikenalkan kepadanya sambil menunggu di mobil dan sudah mengantuk karena sudah malam dan dia pun lelah. Monroe kaget karena muncul seorang wanita yang cantik yang dia lihat tempo hari dan selamat di atas patung yang mirip dengan almarhum istrinya. Monroe pun langsung keluar dari mobilnya dan langsung menyapa gadis itu yang bernama Didi. Monroe langsung memperkenalkan diri dan pekerjaannya di studio untuk film. Didi pun tertegun dan mengatakan tidak menyangka pekerjaan Monroe sebagai produser film. Begitulah perkenalan Monroe dengan Didi yang sangat mempesonanya yang mirip dengan almarhum istrinya itu. Monroe kembali kepada pekerjaannya dan masih teringat dengan Didi. Suatu hari diadakan pesta oleh produser film dan pada acara itu ternyata Didi hadir dan duduk seorang diri. Hal ini membuat Monroe heran dan kemudian mengajaknya berdansa. Pemimpin perusahaan film itu menyaksikan Monroe berdansa dengan Didi. Bahkan Monroe heran dan sempat bertanya apa yang dilakukan Didi di sini. Soalnya itu pertemuan para pimpinan produsen film. Didi tidak menjawab, kemudian Didi duduk kembali setelah berdansa lalu beranjak dari kursinya hendak pulang, tapi kemudian dicegat oleh Monroe. Didi mengatakan bahwa dia menunggu seseorang. Monroe kemudian mengantarkan Didi ke dalam mobilnya dan Monroe minta menjumpainya dan Didi mengatakan bertemu di tempat itu juga. Ternyata Didi datang seperti yang dia janjikan di tempat yang sama. Monroe sudah menunggunya dan mereka menaiki mobil Monroe dan pergi dari tempat itu. Suasana pagi itu pun sangat cerah. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tepi laut untuk melihat suasana pantai yang segar. Mereka berdua pun ngobrol di sebuah kantin. Saat itu ada seorang pelaut dan melatih anjing laut, dan membuat atraksi di depan Monroe dan Didi. Monroe kemudian memberikan uang kepada pelatih anjing laut itu. Didi pun tertawa melihat kelakuan anjing laut itu ketika dia bertepuk tangan. Monroe pun sempat ngobrol sejenak dengan pelatih anjing laut itu. Monroe dan Didi pergi ke tempat di mana Monroe pernah membuat syuting film di tempat itu. Monroe sempat memberikan penjelasan kepada Didi kondisi di tempat itu. Setelah itu mereka pun berdua kembali ke tempat semula mereka bertemu dan mengantarkan Didi ke mobilnya. Mereka pun bercumbu di situ. Setelah lama berjalan bersama di berbagai tempat kemudian Monroe mengantarkan Didi ke rumahnya dan mereka pun bercinta di situ. Selanjutnya pertemuan mereka pun semakin sering dan berjalan bersama. Sementara itu putri pemilik perusahaan film itu bernama Cecelia sangat jatuh cinta kepada Monroe dan selalu mengunjungi kamar kerja Monroe apalagi ketika Monroe sendiri ruang kerjanya itu. Begitu juga ketika film yang sudah jadi dan ditonton oleh pemilik perusahaan sebelum diedarkan kepada masyarakat luas. Tapi Monroe tampaknya tidak peduli dengan sikap Cecelia kepadanya dan terus membina hubungan dengan Didi dan tampak sering bersama-sama. Cecelia mencoba selalu mendekatkan diri kepada Monroe apalagi ketika ada pesta pertemuan dan mencoba bersama Monroe.
Monroe mendapat telepon dari Didi bahwa suaminya akan datang dan juga ingin memperkenalkan suaminya itu kepadanya. Monroe santai saja karena sebelumnya memang Monroe sudah mengetahui bahwa Didi sudah bersuami. Suami Didi itu bernama Bremer dan kini ngobrol bersama Monroe. I'm New York Jewish. I know. Begitulah perkenalan Bremer dan Monroe. Bremer mengaku dari Yunani dan Monroe dari New York, tapi mereka berdiam sudah warga Amerika. Oh, at least Di we're all samping American. Bremer juga ada Cecilia yang mendampingi mereka dan ikut ngobrol. Tapi tampaknya Monroe acuh saja kepadanya. Karena yang ada dalam pikiran Monroe adalah Didi bagaimana hubungan mereka selanjutnya setelah kedatangan suaminya Bremer. Cecilia mengajak Bremer main tenis meja. Monroe menonton saja seolah-olah dia diejek dan tak mungkin lagi berhubungan dengan Didi, dan tampak Monroe emosi dan mengajak Bremer duel. Tapi Monroe lebih dahulu terjatuh dan tersungkur yang kemudian dilerai oleh Cecilia dan mengangkat tubuh Monroe. Cecilia membawa Monroe ke ruangan yang sudah sempoyongan dan terus menemani Monroe. Sementara itu Didi di rumahnya membakar semua kenangan dengan Monroe, terutama surat-surat yang ditujukan kepadanya yang tujuannya adalah menghilangkan jejak bahwa Didi pernah berhubungan dengan Monroe dan tentu akan membuat marah suaminya itu. Monroe mengawasi kepergian Bremer dan mengatakan tetap mencintai Didi yang mirip dengan almarhum istrinya itu.